Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Lalu Ahmad Nazri. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Timur. Saat ini saya mengajar di SMP Islam Terpadu Plus Tahfizul Quran Aikmal Lombok Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selanjutnya, mari saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Set? Alhamdulillah baik. Set, saya mengganggu waktu antum. Saya datang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya coba diskusikan dengan antum terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Tugas kali ini ada di modul yang ketiga, di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan kepada antum kaitannya dengan bagaimana antum mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di tempat kita ini atau di lingkungan kita ini. Apapun model kasusnya, seperti apapun, bagaimana antum mengidentifikasi bahwa itu masuk kategori kasus yang dilema gitu. Kasus dilema etika atau bujukan moral ini tentunya ketika kita identifikasi ini adalah kasus-kasus yang memiliki dua pertimbangan yang sama-sama kuat untuk kita carikan solusi. Luar biasa, Zat. Berarti sama-sama kuat pertimbangannya sehingga harus diambil satu keputusan gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Zat, selama ini bagaimana antum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti yang tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di satu sisi ini, di sisi lain ini, tetapi harus diambil sebuah keputusan dari persoalan itu. Gimana? Iya. Ya, untuk mengambil keputusan tentunya yang pertama tadi kami harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut. Apakah permasalahan itu termasuk dilema etika ataukah permasalahan yang lain, sehingga kami harus mengumpulkan informasi. Baik. Yang selanjutnya, Zat, yang perlu saya ingin ketahui dari antum selaku kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa antum lakukan selama ini terhadap keadaan-keadaan seperti itu. Nah, adapun untuk langkah-langkah kita, yang pertama tentunya kami akan mengumpulkan atau mengajak mengajak guru-guru atau rekan-rekan guru, mulai dari wali kelas, kemudian dan yang lain-lain, untuk kita musyawarahkan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data-data atau fakta-fakta dari kasus-kasus tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa nanti melihat juga aturan kita yang ada di sekolah, regulasi yang Kearifan lokal yang ada di sini. Baik, luar biasa, Zat. Yang selanjutnya, Zat, yang ingin saya ketahui juga dari antum selaku manajer di sekolah kita,
hal-hal apa saja yang selama ini antum anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika dari sebuah keadaan. Ya, hal-hal yang selama ini antum anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang sangat efektif yang sesuai pengalaman kami, yaitu dengan mengajak langsung diskusi, musyawarah atau tatap muka yang memiliki kasus tersebut. Misalnya sesuai dengan kita akan ajak diskusi, atau bahkan pendidik dengan sesama pendidik kan, kasus, maka kita ajak untuk diskusi atau musyawarah. Luar biasa. Terus selanjutnya Set, yang ingin kita tahu informasi dari antum juga, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang notabene-nya dilema etika. Tantangannya apa sih sebenarnya saat ini Set, jika harus diambil sebuah keputusan gitu? Tantangannya, tantangan beratnya. Ya, paling kecil kan dalam hal ini ada dua keadaan yang sama-sama punya nilai positif, tapi harus diambil sebuah keputusan. Tentunya di sini kan ketika kita ingin memberikan keputusan dari kasus yang dilema ketiga ini, antara kita mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kasihan. Karena seperti itu, Ini masuk ya. Kadang kita kasihan, tapi juga itu berat. Tapi bagaimanapun kita harus mengutamakan rasa keadilan. Di sini kadang tempat beratnya. Tapi tetap kita berusaha, apalagi itu untuk kemajuan kepentingan bersama, kemajuan kepentingan lembaga. Masya Allah. Terus selanjutnya, apakah antum memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, dalam hal ini adalah jadwal-jadwal tertentu ketika sebuah kasus ada gitu. Atau di situ apakah antum langsung menyelesaikan di tempat, atau juga antum punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya supaya hasilnya bisa lebih baik. Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang antum jalankan untuk keadaan-keadaan yang seperti itu? Tergantung. Kalau hasil dari identifikasi yang kita lakukan, oh ini permasalahannya tidak terlalu besar dan kira-kira bisa diselesaikan pada saat itu, maka kami selesaikan pada saat itu juga. Artinya tidak terlalu membutuhkan rekan-rekan yang banyak. Tapi kalau permasalahannya cukup pelik, cukup besar, maka biasa kami bawa di rapat. Kami kan juga punya rapat pekanan setiap Sabtu. Kita punya setiap Sabtu kita punya rapat semua teman-teman, rekan-rekan guru, semua wali kelas hadir. Ya. Bahkan kalau tidak bisa juga di sesama guru, kami juga bisa kadang naikkan ke tingkat yayasan karena kita sekolah swasta kan. Ya, seperti luar biasa. Ada dua lagi Zat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu antum sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan jika berhadapan dengan kasus-kasus dilema ini? Orang-orangnya, ya tentunya yang pertama kita kan punya wali kelas. Ya, kita punya wali kelas. Ketika wali kelas itu mampu menyelesaikan, maka mereka. Ketika tidak mampu, mereka angkat ke kami. Nanti kami berusaha selesaikan berdua dengan wali kelas. Ketika tidak mampu lagi bersama semua. Dan seperti tadi. Dan ketika sangat buntu, di antara orang yang memudahkan kami seperti pengurus yayasan, ketua yayasan, kadang ada hal-hal yang tidak bisa kami pecahkan. Ternyata beliau mampu memberikan masukan untuk solusi. Masya Allah, barakallahu fiikum. Terakhir,
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik, antum petik sebagai kepala sekolah dari pengalaman ketika antum mengambil sebuah keputusan dari kasus dilema etika? Pesannya, message. Ya, yang pertama bahwasanya setiap kehidupan kita dimanapun, baik di luar sekolah maupun di sekolah, akan pasti ada masalah, ya, akan pasti ada kasus. Mungkin itu yang pertama. Sehingga sebaik-baik kita adalah kita orang yang bisa mencarikan solusi terbaik dari kasus-kasus tersebut dengan yang tadi, dengan mempertimbangkan rasa kasihan tapi mengutamakan rasa keadilan. Luar biasa, diskusi yang menarik, Ustaz, dan saya banyak belajar dari narasi-narasi yang terbangun dari cara mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang mengandung dilema etika di dalamnya. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga berhasil di lembaga kita. Barakallah. Seolah-olah dia kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Terkait dalam hal ini, saya calon guru penggerak angkatan 8 memiliki tugas pada demonstrasi kontekstual kaitannya dengan kucing klinik, pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan universal pada instansi pendidikan. Yang ingin saya tanyakan kepada antum sebagai kepala sekolah, yang pertama begini, selama ini bagaimana antum atau Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Karena begini, ada kasus atau keadaan di mana bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya, tetapi kita harus mengambil keputusan dari keadaan tersebut, padahal itu bertentangan. Kira-kira jika demikian, apa yang antum lakukan? Apakah ini kaitannya dengan pengurus atas atau siswa? Semua sistem belajar kita, siswa kita, atau hal-hal lain terkait dengan pembiayaan, terkait dengan program belajar, terkait dengan apapun itu, yang penting hal ini menyangkut problema etika gitu. Kadang-kadang di satu sisi ini adalah masalah, di sisi lain jika tidak diambil keputusan dari masalah ini, ada hal yang tertunda atau ada hal yang tidak bisa kita lakukan selanjutnya. Bagaimana pendapat antum dalam hal ini? Banyak masalah yang memang dalam satuan pendidikan kami yang ada di As-Sunnah Niki. Jadi mulai dari peserta didik yang memang mereka berbagai macam kondisi, ya. Yang pertama, mereka ini terbagi menjadi 3. Pertama, ada yang sifatnya penurut, ada yang memang setengah begitu ya, antara taat dan tidak, dan yang terakhir adalah luar biasa sama sekali, memang selalu menentang. Nah, yang jadi permasalahan yang besar bagi kami di sini adalah ini, yang ketiga ini. Jadi mereka sudah kita berikan nasihat, ya ternyata tidak ada pengaruhnya, berulang-ulang kali dan hampir setiap hari kita berikan mereka tausiah seperti itu. Ya memang pada saat itu ada perubahan, namun setelah mereka pulang, ya berubah lagi perubahan mereka yang mengikuti jejak-jejak mereka yang pertama, sehingga ya tidak ada jalan lain bagi kita ya untuk bersinergi dengan wali murid. Maka oleh karena itu kami sudah mengagendakan begitu ya pola yang kami buat, sehingga harus ada kerjasama pihak sekolah dengan orang tua, sehingga tidak monoton hanya sekolah saja yang diandalkan oleh orang tua mereka, sehingga harapannya ya bisa 100%, dan itu tidak. Nah, setelah kami lakukan sosialisasi, ternyata ada perubahan-perubahan yang kaitannya dan tentang peserta didik ini, ya sehingga semua kami jelaskan pada saat itu ya kepada peserta didik kaitannya dengan kasus-kasus yang mereka alami. Yang memang di sisi lain ya kita ini sebagai pengelola
satuan pendidikan ini yang memang latar belakangnya ini adalah milik masyarakat begitu. Sehingga nanti kita putuskan kita harus keluarkan begitu, ini mereka ada alasan mereka, ini punya kami kan begitu. Itu alasan mereka yang sangat akurat sekali, mereka juga sama-sama memiliki. Tapi dengan ya gambaran yang telah kita berikan kepada mereka, ya kita berikan mereka solusi, ya sehingga mereka tidak bangkit emosinya terkait dengan pengaruh anak mereka yang memang sudah kita sampaikan, walau anak mereka itu salahnya luar biasa dan kita bersinggungan dan polisi ini, ya toh juga masih anaknya dianggap baik begitu, itu jadi masalah. Baik. Saya pahami luar biasa sekali. Terus yang kedua, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi itu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari situ sudah bisa dijabarkan bahwa ada hal-hal yang memang ketika diambil keputusan satu ternyata ada pertimbangan lain untuk keputusan yang berbeda. Begitu saja. Nah, pertanyaan selanjutnya saja. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah dilakukan jika terjadi pengambilan keputusan gitu saja? Selama ini dari instansi pendidikan kita di situ. Ya, keputusan yang pernah kita lakukan terkait dengan termasuk ini masalah yang ada ya. Iya. Masalah yang ada seperti yang kita tidak bicara yayasan, cukup di siswa saja. Di siswa makanya. Keputusan yang memang kita lakukan ketika ada masalah yang memang tidak ada penyelesaiannya begitu. Tapi dengan keputusan yang kami buat ini, ya itu tidak sampai merugikan pihak yang lain. Ya, kedua-duanya merasa puas lah begitu. Walau mereka sudah mengatakan bahwasanya dia juga merasa miliki, ya kita sama-sama memiliki begitu. Sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, maka ya kasus yang kemarin seperti yang kelas 9 ya termasuk keponakan sendiri gitu ya. Karena melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Jadi mereka juga menjelang mau ujian kan begitu ya sekolah, sehingga sebagaimana kita dapat saran dari antum kemarin itu, kalau kita keluarkan mereka juga kan jadi masalah dan tidak boleh begitu. Tinggal beberapa bulan ya akan diadakan ujian, sehingga nanti ya kita menaktifkan dia belajar. Kita harapkan kepada walinya nanti untuk ya kita titip dulu, nanti untuk sekolahnya ya setelah dimulai ya, kegiatan ujian sekolah baru mereka bisa masuk, sehingga nanti bisa melanjutkan jenjang yang lebih ya, tinggi ya setelah ini. Baik, yang selanjutnya ya, terkaitnya dalam hal ini terkait dengan beberapa persoalan yang muncul di sekolah kita, baik dari siswa dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita. Tantangan kita itu apa sih sebenarnya di sini dalam pengambilan keputusan gitu. Iya. Singkat saja. Tantangannya memang ya begitu berat, karena di sekolah kita ini, terutama ini kan sekolah kita buat sebagai alternatif buat masyarakat kita yang memang tidak bisa ke pondok pesantren yang mungkin ya, berbenturan dengan dana yang tidak sampai begitu ya, maka ada alternatif untuk kita ber-SMP seperti ini. Nah sekarang karena ini yang jadi masalah beratnya itu ya kita mengambil keputusan ya, apalagi itu kaitannya dengan itu adalah anak daripada teman kita, anak daripada orang tua kita, begitu seterusnya, sehingga nah itu yang terasa berat begitu ya untuk menentukan ya sebuah keputusan, kalau ini adalah salah, kalau itu adalah benar ya benar ya. Tapi ya sudah, karena memang itu adalah sebuah yang harus dilakukan oleh pemimpin ya, walau dia itu adalah seorang anak, kalau memang dia adalah sebuah kesalahan ya tetap kita akan ya salahkan dan kita akan luruskan dengan solusi yang kita lakukan. Baik, terus di sini apakah
Ustaz sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti yang tadi kan? Apakah di situ juga Ustaz juga mengambil sebuah keputusan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya mulai dari prosedur 1, prosedur 2 atau prosedur 3? Apa yang Ustaz lakukan dalam pengambilan keputusan dari beberapa kasus-kasus yang tadi itu? Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan ya. Tentang hal ini, jadi masing-masing guru kita berikan satu format, yaitu tentang adanya buku kasus, sehingga nanti kita bisa mengambil sikap. Jadi tidak bisa seorang siswa melakukan satu kasus, ketika itu pula kita harus menentukan bahwa anak itu harus ya kita outkan atau dengan ya cara yang lain, begitu tidak. Kita lebih bijaksana ya. Bisa jadi nanti dengan kesalahan pertama yang dilakukan ya, dengan nasihat yang kita berikan langsung lebih baik. Dan untuk sebagai kepala sekolah ya, kita akan mengambil sikap nanti setelah ya rekan-rekan guru tidak mampu menyelesaikannya, begitu. Jadi nanti kita akan plenokan, misalnya ada satu anak yang memang tidak bisa diatasi, maka ada langkah-langkah yang lebih signifikan yang kita bisa lakukan. Dengan itu kita lihat dulu bagaimana tahapan-tahapan beberapa kasus yang dilakukan, sehingga kita bisa mengambil sikap dan tindakan. Luar biasa. Ada beberapa hal lagi, Ustaz. Di sini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Adakah orang atau tokoh-tokoh tertentu atau instrumen lain yang membantu Ustaz dalam mengambil keputusan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan ini? Tentu ini sangat kita harapkan sekali ya. Kita punya orang-orang yang memang disegani oleh masyarakat ya, yang memang bisa diperhitungkan, begitu. Apapun yang dikatakan nanti insya Allah bisa didengar, begitu. Kita masuk ada pihak yayasan atau seksi pendidikan kita di sini seperti Saluran Fadil seperti itu, sehingga ada masalah-masalah yang memang kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa atasi, kita minta ya dengan kerjasama yang baik ya, pengurus-pengurus yang terkait dengan ini seperti yayasan dan yang lain ya, sehingga nanti bisa kita lakukan dengan cara yang baik dan ya tidak merugikan yang lainnya, dan semua jadi memahaminya. Insyaallah sering kita lakukan. Baik, yang terakhir. Tidak apa-apa. Dari semua hal yang disampaikan tadi saja, pembelajaran apa yang antum petik sebagai kepala sekolah dari pengalaman antum mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Baik, pengalaman dan pelajaran yang bisa saya ambil dari sini, yang pertama itu memberikan kedewasaan ya, sikap berpikir yang lebih lebih baik ya, daripada monoton tanpa berhadapan dengan masalah, begitu. Jadi ini saya rasa saya anggap ya pengalaman yang ada ini sebagai guru saya, sehingga saya bisa menilai ya apa sebenarnya hidup ya, apa sebenarnya ya tujuan hidup ini. Ternyata kita solusinya adalah, tujuannya adalah ingin saling membantu, itu saja. Sehingga nanti ada masalah ya kita bisa selesaikan dengan baik dan memberikan pola cara berpikir yang lebih jenius bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan ya, untuk kita lebih sering berpikir ya, sering mencari solusi dan mencari referensi bagaimana solusi-solusinya yang terbaik ya, sehingga masalah yang ada bisa teratasi. Ini pelajaran yang saya bisa ambil, begitu. Kemudian yang kedua, betapa banyak memang dari masalah yang ada ya, tidak menutup kemungkinan dari kesalahan yang dibuat oleh seorang peserta didik ya, ternyata mereka lebih baik daripada sebelumnya. Justru mereka lebih unggul ya, dengan kasus yang dibuat kemudian kita kasih nasihat ya, luar biasa efek daripada mereka yang sadar, begitu. Ternyata mereka lebih baik daripada kita. Semoga diskusi ini bisa kita terapkan dan hasil dari diskusi kita bisa menjadi bagian dari cara kita mendewasakan diri untuk kasus-kasus yang prinsipnya ada dilema di situ. Ketika diambil sebuah keputusan ternyata ada hal lain yang menjadi pemikiran kita.
Baik, diskusi yang luar biasa, Ustaz. Terima Dan kasih. saya atas- minta maaf juga, mungkin ada yang kurang pas, kurang berkenan misalnya dari apa yang saya sampaikan dari kata-kata tadi itu. Siap, saya Mungkin kurang pas. dalam hal ini Mohon maaf. insya Allah tidak ada yang salah karena semua keputusan itu sudah ada pertimbangannya masing-masing. Terima kasih.